Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Kepada para pemateri dan teman-teman semua yang saya banggakan, perkenalkan saya Rahma Yufitriani selaku MC yang akan membantu jalannya acara seminar kali ini dari awal hingga akhir. Rangkaian acara pada kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari kelompok 4B, yang ketiga penutupan. Baik, kita langsung saja pada kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai sesi pematerian, alangkah baiknya kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok 4B akan dipandu oleh moderator kita yaitu Aina Mutmainah. Baik, terima kasih pada Saudari Rahma Yufitriani selaku MC. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aina Mutmainah, selaku moderator untuk kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memoderatori kelompok 4B dengan judul penelitian yakni, boleh diminta share screen? Untuk kelompok 4B dengan judul penelitian pengembangan komik Ekopet, komik calon pemimpin teladan sebagai media dalam mengenalkan politik Islam pada siswa kelas 6 SD. Baik teman-teman, untuk kelompok 4B itu sendiri terdiri dari yang pertama, boleh ke slide selanjutnya. Yang pertama ada Fauzan Ramdan Nugraha dengan NIM 2107407. Yang kedua ada Radila Putri Gunadi dengan NIM 2102909. Dan yang ketiga ada Zulaikha dengan NIM 2103236. Selanjutnya untuk topik pembahasan pada kelompok 4B ini, boleh minta tolong untuk slide selanjutnya. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua ada mengenai metode penelitian, yakni metode penelitian, metode pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Yang ketiga mengenai penelitian terkait lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Dan yang keempat mengenai demo produk, yaitu pengenalan produk dari kelompok 4B, yaitu Ekomik Ekopet. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi pematerian. Kepada presentator pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Aina selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang komik Ecopet ini. Yang pertama, perlu teman-teman sadari ya bahwasanya kita ini membuat suatu e-book atau komik Ecopet ini tidak luput dari latar belakang. Latar belakangnya yang pertama yaitu adalah Indonesia sering dijadikan sebagai model negara demokrasi yang mayoritasnya adalah penduduk muslim. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi, memiliki sistem di mana segenap rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan,
melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dan juga seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat besar harapannya pemimpin tersebut dapat membawa kebijakan yang mampu mendatangkan kesejahteraan rakyat dan keamanan serta ketentraman dalam suatu negara. Nah, namun pada kenyataannya seringkali kita dapati bahwa banyak figur pemimpin Indonesia melakukan perbuatan yang justru menyengsarakan rakyat dan perbuatan jauh melenceng dari nilai-nilai keislaman meskipun pemimpin tersebut beragama Islam. Nah, yang mana hal-hal tersebut bertentangan dengan sikap kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh sifat-sifat seorang pemimpin. Nah, akibatnya generasi muda sekarang banyak yang berpandangan negatif terhadap politik dikarenakan kurangnya figur pemimpin yang bisa diteladani. Untuk itu perlu adanya pendidikan mengenai politik Islam sejak dini untuk merubah pandangan tersebut dari masyarakat. Nah, itulah salah satu latar belakang kita membuat komunikasi Copet ini yang dimana eh, bahwasanya kita itu kepada selaku pendidik gitu kepada anak-anak itu harus mengenalkan ibaratnya tentang kepemimpinan yang baik itu seperti apa menurut agama Islam, kemudian mengenai politik Islam sejak dini itu seperti apa gitu, agar kedepannya semoga calon-calon penerus bangsa ini bisa menjadi ibaratnya sosok figur atau pemimpin yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, boleh di next operator. Nah, oke, kemudian juga kita mengambil beberapa suatu rumusan masalah yang ada di lapangan. Yang pertama, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana desain e-komik ini untuk memperkenalkan konsep politik Islam kepada siswa kelas 6 SD. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana e-komik ini sebagai media mengenalkan konsep politik Islam kepada siswa kelas 6. Nah, yang ketiga juga bagaimana nih penelitian ahli terhadap produk e-komik sebagai media mengenalkan konsep politik Islam dan pada siswa kelas 6. Nah, kemudian kita juga tidak terlepas dari tujuan kita e-komik ini. Yang pertama itu ada untuk mengetahui desain produk e-komik sebagai media mengenalkan politik Islam pada siswa kelas 6. Kemudian untuk mengetahui produk e-komik sebagai media mengenalkan politik Islam kepada siswa kelas 6. Dan yang terakhir untuk mengetahui penilaian ahli terhadap produk e-komik sebagai media mengenalkan politik Islam kepada siswa kelas 6. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fauzan. Untuk pematerian selanjutnya mengenai metode penelitian. Untuk presentator selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan model pendekatan Design and Development atau DND. Design and Development ini, jika di dalam bahasa Indonesia kan, mempunyai arti desain dan pengembangan, yang artinya penelitian ini menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi, khususnya dalam pembelajaran, dengan melalui 3 tahapan, yaitu proses desain, pengembangan, dan evaluasi. Adapun tahapan model DND menurut Pevers DKK yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua mendeskripsikan tujuan, yang ketiga desain dan pengembangan produk, yang keempat uji coba produk, yang kelima evaluasi uji coba produk, dan yang keenam mengkomunikasikan hasil uji coba produk. Yang pertama ini ada identifikasi masalah. Sebelum melakukan penelitian, kami melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Kami melakukan identifikasi masalah melalui literatur dari berbagai sumber seperti dari internet dan media lainnya. Isu yang kami dapat yaitu maraknya kasus korupsi yang menjerat para pemimpin negara seperti para pejabat. Korupsi ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki. Maka terjadilah penyelewengan kekuasaan. Nah, oleh karena itu perlu diterapkan sejak dini sikap kepemimpinan yang baik untuk membekali generasi muda yang akan menjadi generasi penerus menjadi seorang pemimpin. Nah, maka
Setelah kami menganalisis permasalahan yang terjadi, kemudian kami menyiapkan rancangan produk berupa buku komik elektronik atau e-komik sebagai media dalam mempelajari karakter kepemimpinan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat banyak nilai dan moral yang bisa diteladani. Eh, Kemudian kami menjadikan objek penelitian ini yaitu yang berjudul pengembangan komik Ekopet, e-komik calon pemimpin teladan sebagai media mengenalkan politik Islam pada siswa eh, 6 SD. Nah, kemudian yang kedua itu ada deskripsi tujuan. Tujuan dari pembuatan komik Ekopet ini yaitu sebagai sumber belajar siswa yang interaktif karena selain ada bacaan, ada juga podcast dan kuis di dalam komik tersebut, sehingga siswa menjadi semangat untuk belajar. Selain itu juga, komik digital ini sebagai upaya untuk mengenalkan politik Islam kepada anak kelas 6 SD. Kemudian yang ketiga itu ada desain dan pengembangan produk. Desain pada produk kami itu kami melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada menganalisis KD yang sesuai dengan tema politik dalam perspektif Islam. Kami mengambil KD kelas 6 yaitu KD 3.13 dan 4.13 mengenai kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami memilih aplikasi yang cocok digunakan untuk membuat komik digital. Dalam pemilihan aplikasi ini kami memilih aplikasi Canva. Kemudian setelah mendapatkan aplikasi, kemudian kami mendesain produk e-komik e-copet. Yang desain kami ini sesuai dengan sesuai dengan tema yaitu politik dalam perspektif Islam. Kemudian eh, yang ke kemudian setelah kami membuat komik, kami juga membuat podcast yang sesuai dengan materi yang dibahas pada e-komik yang kemudian kami unggah pada Spotify. Kemudian kami juga membuat kuis yang dibuat pada aplikasi Quizizz. Kemudian yang keempat ada uji coba produk. Uji coba produk ini kami lakukan pada tanggal 10 Maret 2023. Subjek penelitian ini yaitu siswa yang beragama Islam kelas 6 SD Negeri Panyingkiran 1 yang berjumlah 3 siswa. Nah, kemudian ada evaluasi hasil uji coba produk. Setelah kami melakukan uji coba, kami juga melakukan evaluasi. Nah, hambatan yang terjadi ini yaitu subjek pada saat penelitian jumlahnya sedikit yaitu 3 orang, tetapi saat mengkomunikasikan produk siswa sangat antusias dan tertarik pada produk kami. Dan yang terakhir itu ada mengkomunikasikan hasil uji coba produk. Kami mengkomunikasikan hasil uji coba produk ini dilakukan dengan membuat artikel penelitian yang berjudul Pengembangan Komik Ekopet, e-komik calon pemimpin teladan sebagai media mengenalkan politik Islam pada siswa 6 SD. Kami juga mengkomunikasikan produk pada secara langsung kepada siswa kelas 6 SDN Panyingkiran 1. Kemudian, kami juga mengkomunikasikan produk melalui akun Instagram resmi e-komik Ekopet yang bernama yang username Instagramnya yaitu @ekopet_ekomik. Next, slide selanjutnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu wawancara dan angket. Wawancara ini diperoleh dari hasil respon setelah uji coba produk, yang kemudian kami sebarkan angket yang diberikan kepada siswa kelas 6 dan guru PAI SD Negeri Panyingkiran 1, serta landasan teori yang mendukung yang kemudian diuraikan dan dijelaskan secara deskriptif. Next.
Dan berikut ini merupakan instrumen penilaian yang kami berikan kepada guru PAI kelas 6 SD kelas 6 SD SDN Panyingkiran 1 yang bernama Ibu Hajah Nurohian SPDI dengan keterangan pilihan jawaban tabel validasi yaitu 1 kurang baik, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, indikator penilaiannya itu ada 4. Yang pertama ada tampilan atau desain, yang kedua materi isi, yang ketiga kebahasaan, dan yang keempat podcast. Nah, untuk tampilan desain itu terdapat 7 butir penilaian. Yang pertama itu desain e-book menarik untuk siswa kelas 6 yang diberi skor 3, ilustrasi yang menarik untuk siswa kelas 6 diberi skor 4, proporsi warna sesuai dengan gambar cerita diberi skor 4, tata letak gambar seimbang, rapi diberi skor 3, ilustrasi sesuai dengan isi cerita diberi skor 3, ilustrasi sudah dipahami anak dan sesuai dengan kalimat bacaan diberi skor 3, ilustrasi gambar membuat anak tertarik untuk mengikuti jalan cerita diberi skor 4, dan yang kedua itu ada materi isi. Eh, ada ada 4 butir penilaian. Yang pertama itu kesesuaian materi e-book dengan KI dan KD dalam kelengkapan materi diberi skor 4, isi e-book sesuai dengan tema cerita diberi skor 4, efektif dan simpel untuk anak kelas 6 diberi skor 4, ilustrasi cerita memperjelas rangkaian cerita diberi skor 4, dan yang ketiga itu ada kebahasaan yang terdapat 3 butir penilaian. Yang pertama, gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan anak kelas 6 SD diberi skor 4, mudah dibaca dan dipahami anak kelas 6 SD diberi skor 4, bahasa yang digunakan dalam e-book jelas, ringkas, dan efektif diberi skor 4, dan yang terakhir itu ada podcast yang ada 3 butir penilaian. Yang pertama, konten podcast menambah pemahaman siswa mengenai isi cerita diberi skor 4, bahasa yang digunakan dalam podcast mudah dimengerti diberi skor 4, dan yang terakhir itu ada durasi podcast ideal untuk didengar oleh siswa kelas 6 diberi skor 4. Dan maka jika dijumlahkan itu yaitu memperoleh nilai yang cukup baik, maka produk yang kami buat itu cocok diterapkan pada siswa kelas 6 SD. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Radila. Untuk selanjutnya terkait proses penelitian, kepada presentator selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami lakukan. Nah, penelitian ini telah dilaksanakan di SD Panyingkiran 1 yang beralamat di Jalan Panyingkiran nomor 5559, Situ Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Dan subjek dari penelitian kami adalah siswa kelas 6 SD Panyingkiran 1 yang beragama Islam yang berjumlah 3 orang. Nah, kenapa sih kami memilih SD Panyingkiran 1 sebagai lokasi penelitian, padahal mungkin sudah banyak ya yang tahu bahwa mayoritas siswa di SD Panyingkiran 1 itu bukanlah Muslim. Nah, hal ini tuh dikarenakan kelompok kami ingin mengetahui apakah komik Ecopet ini efektif digunakan sebagai bahan ajar pada mata pelajaran PAI di SD dengan jumlah siswa yang sedikit, di mana pembelajaran PAI ini akan lebih kurang menyenangkan karena hanya dilakukan dengan sedikit orang. Dan alhamdulillahnya, respon dari siswa dari hasil pengamatan kami ketika mengajar, siswa itu sangat antusias dan eh, sangat menyukai komik Ecopet dan mampu memahami isi cerita dalam waktu singkat. Hal ini dibuktikan ketika kami adakan kuis lisan pada siswa. Nah, siswa ini bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan juga tepat. Mungkin slide selanjutnya.
Nah, kemudian saya di sini akan mendemonstrasikan produk yang telah kami buat. Yang bisa bisa kalian lihat pada layar. Nah, berikut ini adalah tampilan sekilas mengenai produk komik Ecopet yang telah kami buat. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di dalam komik Ecopet kami juga menambahkan konten, yaitu konten podcast dengan judul Pocapet atau podcast calon pemimpin teladan. Selanjutnya, slide selanjutnya tolong. Selain itu juga kami sudah menyiapkan Instagram Ekomik Ecopet dengan username Instagram @ecopet_ekomik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa tolong ditampilkan produk kami. Nah, di sini sudah terlihat ya produk kami seperti produk e-book pada umumnya, ada cover, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, mungkin langsung ke cerita. Nah, di dalam komik Ecopet ini pada pendahuluan kami berisi kami mohon maaf, bisa kita lihat ya di dalam komik Ecopet ini dibuka dengan cerita pembuka di mana dalam cerita tersebut tokoh-tokohnya digambarkan sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa salah satu praktek dalam berpolitik itu tidak hanya dilakukan dalam skala besar saja seperti pemilihan presiden dan lain-lain, tetapi juga sering kita lakukan eh, dalam praktek sehari-hari gitu atau juga sering terjadi di sekitar kita. Boleh di-scroll lagi sampai ke kisah kepemimpinan. Nah, di sini kami sudah menyiapkan 4 kisah kepemimpinan para sahabat Nabi. Ada cerita Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di akhir cerita kami telah menyediakan kuis yang bisa diakses oleh siswa dengan mengklik logo kuis yang ada di podcast. Ya, maksud saya yang ada di komik Ecopet. Nah, bisa tolong di akhir cerita yang ada logo Spotify-nya ke atas lagi sedikit. Di atas lagi ada logo Spotify di bagian bawah. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan konten podcast yang berjudul Pocapet atau podcast calon pemimpin teladan yang bisa didengarkan oleh anak. Podcast ini berisi penguatan materi dari cerita yang ada di komik. Nah, sejauh ini kami sudah membuat 4 episode dari podcast eh, Pocapet. Nah, untuk mengakses podcast ini, kita bisa mengaksesnya melalui dengan mengklik logo Spotify yang ada di komik Ecopet. Dan yang terakhir di halaman terakhir, nah, halaman terakhir, paling akhir. Nah, kami juga telah menyiapkan akun Instagram resmi yang bisa diakses oleh pembaca. Nah, bagi pembaca yang ingin membaca komik Ecopet, bisa mengakses e-komiknya melalui link yang ada di bio Instagram kami, yaitu @ecopet_ekomik. Nah, akun ini
Untuk saat ini masih kami manfaatkan sebagai sarana memberikan informasi saja kepada pembaca. Namun, penggunaan Instagram ke depannya bisa kami kembangkan lagi untuk mengupload berbagai macam konten edukasi dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di Instagram, seperti Reels, IG Story, polling, Q&A, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulekha. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para presentator atau penyaji dari kelompok 4B. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak pematerian dengan sangat baik. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya akan ada kuis terkait materi tadi dan akan ada penilaian Mentimeter untuk kelompok 4B. Mohon diisi dengan sebaik-baiknya dan saya cukupkan sampai sini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada semua penyaji kali ini yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, dan juga moderator yang telah membantu pematerian. Saya, selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.